Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri mempunyai proyek yang bernama Ngops di Kaca Karang Taruna Creative Agent. Yang mana kali ini saya akan mengundang Ketua Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri nih, yang udah datang di samping saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Bang Ambon, Bang Arsad. Bang Ambon aja kali ya? Bang Ambon aja. Iya, siap. Nih kita ngobrol buka masker aja ya. Boleh. Iya, karena kan kita deh mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, tadi cuci tangan. Cuci tangan ya. Sanitizer. Udah yang beli rudu juga gitu nih. Bang Rizky, gimana? Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Siap. Bang, sebelum lebih jauh, Ngops apa sih Bang? Pertanyaannya gue penasaran dari tadi nih. Ngops, wah ini penasaran ya kan? Iya. Kenapa nggak dikasih penjabarannya nih? Betul. Ngops itu ngobrol sosial. Mantap. Ya, jadi kita Bener. ngobrol-ngobrol tentang sosial nih. Karena Siap. kita ini Kaca, singkatannya Karang Taruna Creative Agent. Karang Taruna itu kan organisasi sosial Betul. yang bergerak di bidang sosial. Gitu. Siap. Bang Rizky. Mantap. Bang Rizky, aneh mau tanya sama Bang Rizky nih. Boleh tuh. Bang Rizky di organisasi itu udah berapa lama sih Bang? Gua masuk 2018 Bang. 2018. 2018 berarti tahun ke-4 ya, 18, 19, 20, 21 3 malah. Ketiga malah. tahun ya, berarti Iya. 3 tahun di organisasi. Periode pertama di organisasi ini nih. Iya. Jadi ketua di kelurahan. Sekarang ketua di kelurahan. Oh. Kayak gitu. Dulu mah panjang lah ceritanya. Gitu. Itu gimana tuh Bang? Bisa diceritain nggak sedikit? Oh, ceritain. Sedikit Oh, aja. oke. Kiprahnya bisa sampai di kelurahan tuh. Awalnya gue dijorokin Bang. Kebetulan orang yang jorokin teman-teman ada di samping gue nih. Iya, senior gue. Gitu. Bener. Waktu itu datang ke rumah pas Babe Andi jadi ketua RW kan, RW 10 di Bukit Duri. Nanti datang tuh Bang 2012 untuk mengaktifkan kantor unit 10 yang vakum waktu itu kan. Vakum. Akhirnya tadinya nih nggak mau Bang, karena emang framing di otak itu karena organisasi palak memalak gitu kan, organisasi preman, cuman preman berseragam doang kan. Ternyata pas Ane masuk sistem, Ane jadi wakil ketua Karang Taruna unit 10 pada waktu itu. Ternyata nggak seburuk pemikiran Ane kayak gitu. Memang yang bisa jadi tolak ukur buruk dan baik itu sebenarnya kita sendiri Bang. Betul. Gimana caranya kita bisa mempengaruhi teman-teman ke arah yang baik Bang. Karena sebagai pemimpin walaupun saya waktu jadi wakil, saya juga harus memberikan contoh kepada teman-teman atau anggota-anggota nih. Dia yang tadinya belok ke kiri atau menuju kepada yang buruk, kita pindahin yang lebih bermanfaat Bang kayak gitu. Singkat 1 tahun sebagai wakil ketua, naik jadi ketua karena waktu itu ketua saya ngundurin diri. Naik setahun, mau masuk tahun ketiga, saya ditelepon sama ketua Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri pada waktu itu Bang Oji. Iya, Aneh disuruh dapat amanah baru sebagai sekretaris Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri itu Bang. Akhirnya sampai kemarin Februari kita temu karya. Alhamdulillah ini dipercaya sama teman-teman untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan setelah Bang Oji itu. Kayak gitu Bang. Berarti awal mulanya Abang dijolokin sama Ane, yang akhirnya ngikut bergabung sama Bang Oji, yang akhirnya nanti ditarik jadi sekretaris, baru jadi ketua. Betul Bang. Menarik juga nih Bang nih. Nih jadi ketua Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri itu udah berapa lama Bang? Ya baru piyik 4 bulan, ini masih 4 bulan kan, Februari, Maret, April, Mei, Juni 4 bulan. Baru 4 bulan berarti. 4 bulan itu bener. ibarat bayi tuh ruhnya baru ditiupin tuh, Bang. Iya bener. baru ditiupin tuh. Alhamdulillah Bang, tapi sejauh jadi ketua gimana sih Bang? Alhamdulillah langsung gaspol Bang. Kita gaspol kan. Ente tahu sendirilah karakterannya kayak gimana kan. Anda nggak bisa namanya entar kalau bisa sekarang kayak gitu Bang. Kita udah ngasihin rapat kerja, koordinasi kepentingan. Tadinya tuh sebelum saya naik kita yang aktif 7 unit Bang, dari 12 unit Bang. Kan kita ada 12 RW. Sekarang alhamdulillah udah ada 11 unit Bang yang ada. Berarti kurang satu Lagi itu Bang. unit mana Bang? Unit 5. Unit 5 Udah itu nggak ada
SDM-nya apa emang gimana? Ke pending. Jadi waktu itu saya telepon Pak RW 5, dia bilang lagi difokuskan kepada masalah gerobak sampah katanya tuh. Jadi banyak yang parkir sembarangan di WD, dia lagi cari apa namanya cara bagaimana gerobak itu tertata dengan baik bang. Baru Karang Taruna memang sudah ada orang-orangnya di sana tapi belum bisa dipublikasikan ke kita karena belum ada rapat lanjutan di sananya gitu bang. Tinggal menunggu waktu aja sih. Berarti tinggal nunggu detik-detik aja nih. Iya, insya Allah 12-12 nya ada deh. Cakep, mantep nih. Tapi gimana nih bang? Di Karang Taruna kan terkadang orang ada yang berpikiran, mau ngapain sih organisasi Karang Taruna? Organisasi sosial buat apaan? Kalau cuma nyari pahala mah mendingan jadi marketplace kita aja. Itu cara nanganin tanggapan kayak gitu gimana tuh? Kalau menurut abang nih ya, menurutnya gimana? Caranya sih coba aja kita, justru gini loh, kalau misalnya ada orang-orang kayak gitu atau ada wilayah yang seperti itu tuh umumnya ya, kita adain aja kegiatan di situ. Jadi kan warga bisa lihat langsung tuh orang juga bisa lihat langsung kegiatan kita apa. Makanya saya selalu berpesan kepada teman-teman di anggota, di pengurus, gencarkan di media sosial apapun kegiatan kita biar orang juga ngeliat. Karena orang yang berkata seperti itu memang orang yang belum pernah ada di dalam sistem itu kayak gitu bang. Makanya kebanyakan juga orang-orang seperti itu ketika masuk ke sistem jadi ketagihan. Jadi Iya, jadi kenakan ternyata. Iya. Oh iya, salah nih apa namanya dulu persepsi gue misalnya kalau mencari pahala ya kerja di masjid aja atau gimana. Ini bukan perkotak-kotakan ya, misalnya beda nih ya. Ternyata di Karang Taruna aja walaupun berjiwa sosial kita juga mengadakan santunan anak yatim. Kita ada dari segi agama masuk, segi sosial masuk, ekonomi masuk, pemuda masuk, olahraga masuk, semua sektor kita masukin. Semua sektor berarti. Iya, kita menyukseskan program-program pemerintah yang tentunya berpihak pada masyarakat dong tentunya. Kalau memang ngomongin di masalah sosial nih Bang, itu kesenjangan sosial di Bukit Duri itu gimana sih? Kesenjangannya, masalah di Bukit Duri memang ada beberapa RW yang memang alhamdulillah ya letak-letak donaturnya seperti di RW 9 itu banyak kan komplek. RW 1 ada komplek Garuda, terus juga di RW 8 juga rumah-rumah gede, tapi juga masih banyak masyarakat kita nih khususnya warga Bukit Duri yang tingkat perekonomian itu menengah ke bawah bang. Dan Bukit Duri juga wilayah padat, data terakhir itu sekitar 15.000 penduduk bang. Kemarin data musrembang terakhir 15.000 kalau nggak salah ya. Kalau misalnya itu tolong dikoreksi bang, karena saya nggak pegang data. Makanya untuk tahun ini gimana caranya mengatasi masalah kesenjangan ekonomi terutama ya, ekonomi dan sosial tersebut. Makanya pada tahun ini apalagi kita pandemi Covid nih bang, betul. Usaha pada hancur semuanya, teman-teman kita di pemuda juga yang punya usaha tadinya hilang. Makanya tahun ini kita fokusnya ke pemulihan ekonomi bang di sektor UMKM-nya. Makanya saya kencengin nih divisi pariwisata dan ekonomi kreatif yang kemarin tuh alhamdulillah udah kita bisa masuk ke bazar yang dilakukan oleh Planner di Cilandak Town Square. Iya. Sebulan yang lalu tuh itu kadifnya langsung yang itu langsung, ya. Keren banget emang kadif Parekraf. Maksudnya walaupun usianya senior tapi jiwanya masih milenial terus kayak gitu bang. Makanya mudah-mudahan dengan cara itu, dengan cara mendata produk-produk UMKM kita pasarkan, itu bisa menyejahterakan sedikitnya pemuda-pemuda yang tergabung di Karang Taruna dan pemuda sekolah Bukit Duri bang. Berarti kemarin sempat didatengin juga katanya sama DPD ya, yang di Citos tuh. DPD, PLT Wali Kota datang semua. Berarti emang benar-benar resmi gitu. Iya benar, maksudnya satu resmi, terus yang kedua kita benar-benar diwadahin nih untuk itu. Betul. Sama dinas UMKM juga tuh bang. Keren sih itu acara. Dan memang satu-satunya bang Karang Taruna yang ada di situ bang. Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Iya. Oke, berarti emang mesti digembor terus tuh bang. Betul. Buat Parekraf ya, Iya, Parekraf ya, pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke. Bang, aneh mau tanya satu lagi nih. Apa itu? Satu aja nih. Iya. Ini kan abang, kalau yang saya lihatin nih kiprahnya kan mulai dari bawah, dari unit ya kan, maksudnya punya step by step.
itu ada darah yang ngalir nggak sih bang, dari orang tua apa dari kakek apa dari siapa bisa sampai organisasi itu tek 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 sangat cepet banget. Bokap itu ketua Karang Taruna di RW 10 nih, di tempat saya tinggal lahir juga. Dan nyokap aneh dulu sekretarisnya. Ketemu deh tuh, blok diamprokin, jodoh, nikah, jodoh. Cakep. Iya, posisi tertinggi terakhir bokap aneh itu menjabat sebagai wakil ketua di kecamatan. Di kecamatan. Kalau mama saya cuma sampai sekretaris di tingkat unit. Gitu. Jadi ketemu tuh, mungkin dari situ saya juga jadi ada ya lahir lah nih. Karena kan buah jatuh nggak ada jauh dari pohonnya kan kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang jadi ketua Karang Taruna Kelurahan juga nggak kaget, karena memang orang tua emang dari situ kan. Emang udah pernah berkecimpung. Iya, di situ juga kayak gitu. Jadi ya nggak kaget dah kalau orang tua. Nggak kaget deh kalau bentrok langsung sama masyarakat. Iya. Ya. Benar-benar. Nah memang saya itu emang senang bertemu dengan masyarakat, teman-teman belusukan. Emang kadang belusukan itu satu sisi dipakai untuk pencitraan, satu sisi juga untuk mengecek nih apakah program pemerintah itu nyampe ke lapangan. Karena kan kebanyakan program pemerintah itu hanya send aja nih, tapi nggak deliver ke masyarakat kayak gitu bang. Itu yang harus kita pastikan ke bawah. Biar gimana pun juga kan kita organisasi pemerintah juga nih bang, kita kan pemerintah kan bang. Kita dinaungi sama Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, oleh Gubernur dengan Pergubnya, dan lain-lain di tingkat-tingkatannya. Dan mungkin Karang Taruna itu satu-satunya bang organisasi yang tingkatannya itu dari level nasional sampai tingkat RW kan, sampai tingkat RT, RW RT itu benar-benar semua ada. Sub berarti ya? Sub unit ya. Berarti ya maksudnya. Berarti coba sebutin aja satu aja sih organisasi selain Karang Taruna yang sampai tingkat RT. Sampai sekarang belum ada bang. Belum ada ya? Iya. Emang iya belum ada sih. Kalaupun memang udah ada, tolong dikasih di bawah aja. Karena sepengetahuan saya cuma Karang Taruna doang yang sampai tingkat RT bang. Iya. Kita kudu bangga lah sama organisasi yang udah besar ini. Makanya bener. Kita nggak perlu besar-besarin organisasi ini lagi karena emang udah besar. Gimana caranya kita harus besar dalam organisasi ini. Gitu. Karena Karang Taruna sendiri pun lahir di sini. Iya, Cikal bakal Karang Taruna tuh di sini. Jadi adanya tuh di Kampung Melayu. Iya. Dulu masih Bukit Duri ya. Dulu masih Bukit Duri. Setahu saya dulu itu masih masuk RW 5 di Kebun Baru. Dulu masih Bukit Duri. Karena ada pemekaran wilayah pecah. Dan orang tuh Karang Taruna dulu itu cikal bakalnya ketuanya tuh almarhum Bapak Haji Gojali. Sekarang udah nggak ada ketua. Iya. Pas sebelum itu ya. Sebelum COVID. Sebelum ulang tahun. Sebelum Karang Taruna iya. Sebelum 2 minggu sebelum kalau nggak salah deh. 2 minggu sebelum ulang tahun. 26 Desember ya. 26 September. Astagfirullahaladzim, lupa lagi. Terakhir nih ketua nih, masih ada terakhir lagi nih. Iya nggak apa-apa. Kalau ngobrol masalah organisasi itu gimana ya, saya juga dari 2008 jadi agak pahitnya ada, manisnya ada, kesentet di tengah jalan ada. Jadi emang kita yang namanya sosial, ini pure begini, ayo kita bareng-bareng kita ngelakuin. Terakhir nih ketua nih, ada nggak sih program yang nantinya bakal diunggulin? Yang kapan? Di kantor Kelurahan Bukit Duri. Ini dia programnya ini untuk tahun ini, untuk tahun ini pemulihan ekonomi. Gimana caranya kita bisa mewadahi UMKM khususnya yang ada di pemuda-pemuda Bukit Duri nih bang. Khususnya pemuda dulu nih bang, yang ada di wilayah di lingkungan Karang Tarunanya dulu bang. Karena kalau misalnya sudah kuat, baru kita berani ke masyarakat kayak gitu bang. Kita juga lagi nyiapin sistem bagaimana caranya kita bisa menjadi punya satu aplikasi nih bang, kayak semacam GoFood, Shopee Food, tapi ini lingkupnya cuma sekitaran Bukit Duri aja, dan itu jajanannya asli dari Karang Taruna. Wilayah Bukit Duri bang. Wilayah Bukit Duri. Bukit Duri Iya, dari teman-teman Karang Taruna juga. Oke, siap. Oke, Bang Rizky, sebenarnya masih mau ngobrol banyak. Iya. Cuman saya juga tahu nih Bang Rizky mungkin waktunya nih bener-bener mepet banget dah. Bener-bener mepet tuh nggak bisa dikatain waktu Bang Rizky itu. Karena memang kerjaan
biar Bang Omon juga harus tahu Bang. Memang bukannya saya semua nih, saya memang udah diundang berapa kali, susah banget kan nih. Iya. Memang karena saya sekarang lagi ditugasin sama tingkat kota juga sebagai tim verifikasi untuk proposal dana hibah dan LPJ-nya, dan juga saya sebagai sekretaris panitia pelaksana pelantikan tingkat kota administrasi Jakarta Selatan. Insya Allah tanggal 26 Juni Bang akan dilaksanakannya Bang. Itu Pelantikan. kalau bisa ikut Bang. Pelantikan tuh ya? Iya, Oh, pelantikan gitu. Insya Allah nanti teman-teman dari HMM Infocom dari Karangtona Bukiduri insya Allah gue ikut nih, karena Siap. Bang Rizky juga katanya pengurus ya. Iya, alhamdulillah di bidang kesekretariatan. Nah, apalagi Bang Rizky ikut pengurus, ketua kita juga kudu kita liput lah Wih, kita, biar iya. tahu. Jadi nih, jadi Bukiduri nih punya jadi tolak ukur gitu sebagai anak mudanya nih. Amin, harus. Jadi anak muda di Bukiduri, Bang Rizky ini coba dijadiin contoh sebagai tolak ukur. Amin. Gimana caranya nih, yuk gue harus bisa juga sama kayak Bang Rizky, bahkan Harus bisa lebih. ngelampauin Harus sama kayak saya juga. Saya juga pengen ngelakuin konflik jauh lebih tinggi sebenarnya. Cuma Nah, dia merendah, masih kepentok nih. Enggak, dia kepentok. merendah. Masih Dia kepentok. merendah. Bang Rizky udah kemana-mana relasinya dia. Bismillah, relasi juga buat teman-teman di bawah Bang. Siap. Ya buat teman-teman unit juga Bang. Karena saya udah tegasin kepada unit-unit bahwa di kepengurusan saya silahkan merepotkan Karangtona Kelurahan, baik segala lini link, terus segala untuk diskusi mengenai kegiatan di unit-unit itu kita terbuka Bang. Nggak ada tertutup. Nggak ada ketutupan ya? Nggak ada Siap. ketutupan. Tahap nih baru. Anggaran semua saya buka. Nggak ada yang namanya umpet-umpetan lah, itu semua ada di sistem. Ada di sistem Bang. Betul. Bendahara saya sekarang udah bikin kayak alur kas, itu bisa diakses di web. Jadi teman-teman pengurus yang tergabung dalam kepengurusan itu kalau mau lihat itu bisa Bang. Bisa langsung Tinggal masuk, klik, langsung. iya. Alurnya dapat sekian, keluarnya sekian, tanggal berapa, kemana, itu ada Bang. Sampai laporannya itu bon-bonnya ada di situ Bang. Mantap. Harus kita kayak begitu Bang. iya kayak gitu. Oke, Bang Rizky, sebelumnya nih saya makasih banyak. Siap. Saya maaf banget nih juga makasih udah bisa diundang untuk ngops pertama kali nih. Kops pertama kali Pertama nih, Bang. kali, Ini ya. pertama kali nih ya. Kehormatan Insya Allah banget. nanti bakal berjalan ke depan tuh ya insya Allah lebih bagus deh. Harus lebih Harus canggih terus lagi lah ya. maju. Kalau bisa nih set layarnya bisa keluar sendiri nih. Wes. Gitu ya kan. Iya. 6 dimensi gitu Iya, keluar ya. Kalau bisa sampai ketua nasional dia tadi. Oh, harus Insya itu. Allah ya kan. Harus. Sampai kita nggak tahu namanya, kita ngobrol-ngobrol begini kali ada orang yang lihat, oh ini bagus begini. Tapi insya Allah saya pastikan ketua kecamatan dan ketua kota harus ada di ngops. Oh, harus ngobrol nih. Nanti saya langsung komunikasi langsung. Nah tuh Ya. ketua kecamatan Karangtarunanya sama ketua Karangtaruna kota administrasi Jakarta Selatan kudunya ada di Ngops ntar. Itu panutan gue itu Bang. Siap. Harus kita minta ilmunya juga. Nah itu maksudnya. Jadi sembari kita ngobrol, kita dapat ilmu juga Bang. tuh Sharing. jadi nggak cuma ngobrol doang. Yoi. Oke. Begitu. Mbak Rizky, makasih banyak nih. Iya. Udah ganggu waktunya, udah Siap. ganggu kesibukannya, Siap. nyempetin bisa ngobrol bareng sini ya kan. Satu lagi nih, Mbak Rizky. Oke, apaan lagi? Pesan nih buat anak-anak muda Bukiduri. Pesan. Bukan pesan sih sebenarnya. Apa tuh? Kalau gue tuh penyemangat aja. Penyemangatnya. Biar kita tuh nggak stuck di situ-situ Betul, aja. betul. Kalau buat gue nih Bang, gue teguhin di dalam hati gue terus, di pendiri gue terus, itu kalimat resiko terbesar dalam hidup lo adalah ketika lo sendiri tuh nggak berani ngambil resiko. Betul. Karena lo nggak bakal stuck di situ. Kalau buat gue mendingan gue lari sekencang mungkin kesandung daripada jalan juga kesandung kan nantinya. Sama-sama. Iya. Cuman step langkahnya beda. Iya udah Lebih jauh. depan. Yang lari ke Sandungnya di Bandung, yang jalan ke Sandungnya masih di Cililitan. Jauh bener. Jangan lupa Kayak gitu. kesandungnya di Pasar Induk lagi. Aduh. Gua amis dan ini. Iya. Oke, teman-teman, jadi ini obrolan singkat sih sebenarnya. Sebenarnya saya masih pengen banyak ngobrol Bang Rizky, cuman Bang Rizky nih udah tadi yang saya bilang, waktunya kayak magnet, susah banget dipisahin tuh. Susah sama kerja tuh susah deh dipisahin. Iya. Jadi teman-teman tetap nih yang nonton Ngops pantangin terus, jangan sampai lupa, karena di sini obrolan sosial.
nanti bakal mencakup segala hal. Betul. Gak cuma sosial doang, nanti kita bakal bahas yang lain nih, kita ulik terus yang lain di Bukit Duri khususnya. Jangan kemana-mana, tetap dipantengin, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ki, Makasih ya. banyak ya. Siap. Minum dulu, minum. Oke. Oh,